Di depan tamu undangan elit, aku disiram dan ditertawakan hanya karena pakaianku lusuh. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, detik berikutnya, hidup mereka akan berubah selamanya. Sebelum cerita ini berlanjut ke kejadian tak terduga yang akan membuat semua tamu undangan menyesal, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi, karma, dan pelajaran hidup yang akan terus kami hadirkan. Percayalah, cerita ini bukan sekedar tentang hinaan, melainkan tentang takdir yang membalas dengan cara paling kejam dan adil. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit tidak sepenuhnya cerah. Awan tipis menggantung seolah menahan hujan, seperti ragu untuk jatuh atau pergi. Angin berembus pelan, menyapu debu di jalanan kota yang sudah mulai ramai oleh kesibukan manusia. Di antara deretan mobil mewah dan langkah-langkah penuh percaya diri para tamu undangan, ada satu sosok yang berjalan pelan, terlalu pelan untuk diperhatikan, terlalu biasa untuk dianggap penting. Sosok itu adalah aku. Pakaianku sederhana, bahkan jika harus jujur, lusuh. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena inilah yang kupunya. Kemeja lama berwarna pucat, celana yang warnanya sudah sulit ditebak, dan sepatu yang solnya mulai menipis. Tidak ada merek mahal, tidak ada kilau, tidak ada kebanggaan yang bisa dipamerkan lewat penampilan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak terlihat oleh mata siapapun. Niatku datang dengan tulus. Aku berdiri sejenak di depan gedung besar itu. Gedung megah dengan dinding kaca mengkilap, pintu tinggi menjulang, dan karpet merah yang digelar rapi. Di atas pintu, terpasang rangkaian bunga mahal yang pasti harganya cukup untuk menghidupi satu keluarga kecil selama berbulan-bulan. Acara besar sedang berlangsung. Tamu undangan berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Gaun panjang berkilau, jas hitam mengkilap, parfum mahal yang aromanya bahkan terasa dari jarak beberapa meter. Tawa mereka renyah, percakapan mereka ringan, dunia mereka tampak sempurna. Aku menarik nafas dalam-dalam. Bukan pertama kalinya aku berada di tempat seperti ini, tapi setiap kali rasanya selalu sama, seperti berdiri di dunia yang bukan milikku. Dunia yang tidak ramah pada mereka yang datang tanpa kilau dan status. Langkah kakiku bergerak maju. Setiap tapak terasa berat, bukan karena kakiku lelah, tapi karena ada beban lama yang selalu ikut bersamaku. Rasa rendah diri yang tumbuh dari pengalaman dipandang sebelah mata. Di kepalaku, kenangan-kenangan lama bermunculan. Tentang hari-hari ketika aku belajar bahwa penampilan bisa menjadi hakim paling kejam. Tentang tatapan merendahkan di terminal, di pasar, di tempat-tempat yang katanya umum, tapi nyatanya hanya ramah bagi mereka yang tampak pantas. Namun hari ini, aku berusaha berbeda. Aku berkata pada diriku sendiri, aku datang bukan untuk meminta apapun. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Di tanganku ada sebuah amplop sederhana. Tidak tebal, tidak mewah, tapi isinya lebih berharga dari yang bisa dibayangkan siapapun di sana. Amplop itu sempat kulemparkan pandanganku beberapa kali, memastikan masih aman di genggamanku. Aku tidak tahu apakah aku akan diterima. Aku tidak tahu apakah aku akan diizinkan masuk. Tapi aku tahu satu hal, aku harus datang hari ini. Saat aku mendekati pintu masuk, dua petugas berdiri tegak. Pakaian mereka rapi, wajah mereka datar, mata mereka awas. Mereka memeriksa undangan satu persatu dengan sikap profesional, namun hanya kepada tamu yang terlihat layak. Ketika giliranku tiba, salah satu dari mereka memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama di sepatuku. Alisnya terangkat samar. Ada keperluan apa? Tanyanya singkat, tanpa senyum. Nada suaranya bukan bertanya, lebih seperti menguji. Aku mengeluarkan undangan yang kubawa. Kertasnya sudah agak kusut, mungkin karena terlalu sering kugenggam sepanjang perjalanan.
Petugas itu menerimanya dengan 2 jari, seolah takut kotor. Ia membaca sekilas, lalu membaca ulang. Aku bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Bukan terkejut, bukan hormat, tapi bingung. Ia menoleh ke rekannya, berbisik pelan. Mereka saling bertukar pandang. Aku tidak bisa mendengar kata-kata mereka, tapi bahasa tubuh mereka jelas, keraguan. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya petugas itu mengembalikan undanganku. "Silahkan," katanya singkat. Aku melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak karpet merah, aku bisa merasakan perbedaan suasana. Udara di dalam lebih sejuk. Cahaya lampu kristal memantul di mana-mana. Musik lembut mengalun, menambah kesan eksklusif. Namun bersamaan dengan itu, aku juga merasakan tatapan. Tatapan yang menusuk, tatapan yang menilai, tatapan yang bertanya-tanya. Apa yang orang seperti ini lakukan di sini? Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku berjalan pelan, menjaga sikap, menahan bahu agar tidak membungkuk. Setiap langkah kuusahakan tetap tegak, meski di dalam dada, jantungku berdetak semakin kencang. Beberapa tamu berhenti bercakap saat aku lewat. Ada yang melirik cepat lalu kembali bercakap dengan senyum ejek. Ada yang berbisik, menutup mulut dengan tangan, matanya tak lepas dariku. Aku mendengar potongan kata. "Siapa dia? Salah masuk kali. Lihat bajunya." Aku ingin berhenti. Aku ingin berbalik. Aku ingin keluar sebelum semuanya menjadi semakin menyakitkan. Tapi kakiku terus melangkah. Karena aku tahu jika aku berhenti sekarang, aku akan kalah. Bukan oleh mereka, tapi oleh rasa takutku sendiri. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah meja panjang penuh dengan hidangan mahal. Orang-orang mengambil makanan dengan santai, seolah semua ini adalah hal biasa bagi mereka. Bagiku, pemandangan ini terasa asing, seperti menonton kehidupan orang lain dari balik kaca tebal. Aku berdiri di sana, sendirian. Tidak ada yang menyapaku, tidak ada yang mengajak bicara. Aku seperti bayangan yang kebetulan terselip di tengah cahaya. Dan di saat itulah, dari kejauhan, aku melihat sosok yang membuat dadaku mengencang. Seseorang yang sangat kukenal, seseorang yang menjadi alasan utamaku datang ke tempat ini. Seseorang yang tanpa kusadari akan menjadi pusat dari semua yang akan terjadi setelah ini. Aku belum tahu, belum menyangka, belum siap, bahwa langkah kecilku hari ini akan berujung pada peristiwa yang mengguncangkan seluruh ruangan. Dan kehinaanku baru saja akan dimulai. Aku memandang sosok itu dari kejauhan. Ia berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi orang-orang penting. Tertawa ringan seolah dunia selalu berpihak padanya. Pakaian yang dikenakannya sempurna, jahitan rapi, warna mahal, aura kepercayaan diri yang lahir dari kebiasaan dihormati. Setiap gerakannya seolah berkata, "Aku berada di tempat yang seharusnya." Sedangkan aku berdiri di tepi ruangan, seperti noda kecil di kanvas mahal. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, bukan pula karena iri, melainkan karena perasaan lama yang kembali menyergap. Perasaan bahwa jarak antara aku dan mereka bukan sekadar beberapa meter, tapi jurang yang dalam dan dingin. Aku menunduk sejenak, menarik nafas, mencoba menguatkan diri. Aku hanya menyampaikan, lalu pergi. Bisikku pelan pada diri sendiri. Namun sebelum kakiku sempat bergerak lebih jauh, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan yang lebih tajam. Bukan sekadar lirikan penasaran. Ini tatapan yang disengaja. Tatapan yang menilai, lalu menolak. Aku mendongak. Seorang wanita menatapku tanpa usaha menyembunyikan rasa tidak sukanya. Gaunnya berkilau. Perhiasan di lehernya memantulkan cahaya lampu kristal. Bibirnya melengkung tipis, bukan senyum, lebih seperti sindiran. Ia berbisik pada pria di sampingnya, cukup keras untuk terdengar olehku. "Undangan sekarang seleksinya longgar ya," katanya diikuti tawa kecil. Pria itu menoleh ke arahku, lalu tertawa santai. "Mungkin catering," balasnya santai. Aku mematung. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada yang ingin kuakui. Tanganku menggenggam, namun aku memaksa diri tetap diam. Aku pernah berada di posisi ini sebelumnya.
Aku tahu, reaksi hanya akan memberi mereka kepuasan. Aku melangkah menjauh, mencari sudut yang lebih sepi. Namun seolah ada mata tak kasat yang terus mengikutiku. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap gerakku terasa salah. Aku berhenti di dekat jendela besar. Dari sana kota terlihat indah. Lampu-lampu menyala, jalanan sibuk, kehidupan berjalan seperti biasa. Aku bertanya dalam hati, mengapa manusia begitu mudah merendahkan sesamanya? Belum sempat pikiranku selesai, suara lain terdengar. Permisi? Aku menoleh. Seorang pelayan berdiri di hadapanku, membawa nampan minuman. Senyumnya kaku. Apa Anda tamu undangan? Tanyanya ragu. Aku mengangguk. Iya. Ia menatapku beberapa detik terlalu lama. Lalu mengangguk singkat dan berlalu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada keramahan. Hanya keraguan yang tersisa di udara. Aku tersenyum pahit. Bahkan mereka yang bekerja di sini pun meragukanku. Waktu berjalan lambat. Musik terus mengalun. Tawa terus pecah. Gelas-gelas beradu. Dunia terasa bergerak tanpa memperhatikanku. Namun juga seolah menekanku dari segala arah. Dan kemudian, mata itu kembali bertemi denganku. Sosok yang sejak tadi kulihat dari kejauhan, kini menoleh. Pandangannya tertahan padaku. Alisnya mengkernyit. Sekilas aku melihat sesuatu di wajahnya. Bingung, lalu berubah menjadi tidak percaya. Ia berbisik pada seseorang di sampingnya. Orang itu ikut menoleh, lalu senyum miring. Tak lama mereka mulai mendekatiku. Setiap langkah mereka membuat jantungku berdetak semakin keras. Aku tahu, momen ini tak bisa kuhindari lagi. Ia berhenti di hadapanku. Tatapannya turun naik. Dari wajahku ke pakaianku, lalu kembali ke wajahku. Sejenak ruangan seolah hening. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu tegang. Kau, katanya pelan, namun cukup terdengar. Kau ngapain di sini? Nada suaranya dingin. Tidak ada kehangatan. Tidak ada rasa hormat. Aku diundang. Jawabku singkat, mencoba tenang. Ia terkekeh kecil. Diundang? Ia menoleh ke sekeliling, memastikan beberapa orang mendengar. Kau bercanda. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Lingkaran kecil terbentuk tanpa kusadari. Rasa panas menjalar ke wajahku. Aku datang untuk menyampaikan sesuatu. Tidak akan lama. Dengan pakaian seperti itu, ia menyipitkan mata. Kau pikir ini tempat umum? Aku bisa merasakan darahku berdesir. Namun aku menahan diri. Aku tidak datang untuk bertengkar. Penampilan tidak menentukan maksud seseorang. Jawabku pelan namun tegas. Kata-kataku justru memancing tawa. Dengar itu, katanya pada orang-orang di sekitarnya. Ia bicara soal maksud dan nilai. Tawa ledak. Ada yang menutup mulut. Ada juga yang terang-terangan tertawa. Setiap suara tawa terasa seperti cambukan. Aku berdiri di tengah mereka, sendirian. Ia melangkah lebih dekat. Jarak kita kini sangat dekat. Aku bisa mencium parfum mahalnya. Aku bisa melihat sorot mata yang penuh meremehkan. Jadi kau tahu, tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Aku ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, ingin menjelaskan. Namun tenggorokanku tercekak. Semua kata seakan menguap sebelum sempat keluar. Ia menoleh ke meja minuman. Tangannya meraih sebuah gelas. Dan di saat itu, aku tahu. Aku tahu bahwa niat baik, kesabaran, dan diamku tak akan menyelamatkanku dari apa yang akan terjadi. Orang-orang di sekeliling kita menahan nafas. Beberapa terlihat penasaran. Beberapa tampak menikmati. Aku berdiri tegak. Jika ini memang harus terjadi, aku tidak akan menunduk. Karena aku tidak datang sebagai pengemis. Aku tidak datang sebagai penyusup. Dan aku tidak datang untuk dipermalukan. Namun takdir tampaknya punya rencana lain. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang tak seorang pun di ruangan ini siap menghadapinya. Gelas itu terangkat perlahan. Cairan bening di dalamnya berkilau terkena cahaya lampu kristal. Tampak tenang, bertolak belakang dengan badai yang berkecamuk di dadaku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Detik-detik berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja diperlambat hanya untuk memperpanjang rasa sakit. Apa kau tahu betul di mana kau berdiri? Tanyanya, suaranya dingin namun jelas terdengar oleh orang-orang di sekitar. Aku menelan ludah. Aku tahu, jawabku singkat.
dan aku datang dengan izin. Ia tertawa kecil, lalu menggeleng. Izin? Ia menoleh ke kerumunan. Kalian dengar itu? Ia bilang datang dengan izin. Beberapa orang terkikik, yang lain hanya menonton. Mata mereka berbinar penuh rasa ingin tahu. Tidak ada satupun yang menghentikan apa yang akan terjadi. Aku menarik nafas dalam. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menjelaskan. Jika martabatku harus diuji, maka biarlah aku berdiri tegak. Tangannya bergerak, tanpa peringatan, tanpa ragu. Cairan itu menghantam wajahku. Dingin, menyengat. Mengalir dari rambutku melewati dahi, mata, pipi, hingga meresap ke kemeja lusuh yang kukenakan. Musik tetap mengalun, tawa pecah di beberapa sudut. Namun bagiku, dunia berhenti berputar. Beberapa tamu terkejut, beberapa terbahak, beberapa mengangkat ponsel, entah untuk merekam atau sekedar mengabadikan momen hinaan itu. Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk menahan air yang menetes, tapi untuk menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, amarah. Lihat dirimu, katanya suaranya mendinggi. Sudah lusuh, sekarang basah. Cocok. Tawa kembali terdengar. Seseorang bertepuk tangan pelan, entah bercanda atau mengejek. Aku membuka mata. Pandangan mereka kabur oleh air, namun wajah-wajah itu masih terlihat jelas. Wajah-wajah yang menikmati penderitaan orang lain. Wajah-wajah yang lupa bahwa setiap manusia punya batas. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena aku berjuang keras menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang akan kusesali. Aku mengusap wajahku perlahan. Sudah puas? Tanyaku lirih. Pertanyaanku justru membuatnya tertawa lebih keras. Puas? Ia mendekat lagi. Kau beruntung aku hanya menyiram air. Harusnya kau diusir. Ia menoleh ke petugas keamanan di kejauhan. Kenapa orang seperti ini bisa masuk? Petugas itu ragu-ragu. Mereka saling pandang. Situasi ini jelas tidak nyaman, tapi status selalu berbicara lebih keras daripada kebenaran. Aku berdiri di tengah ruangan, basah, dipermalukan, dan sendirian. Dan di sanalah aku sadar. Diamku selama ini telah dianggap kelemahan. Aku melangkah satu langkah maju. Ruangan seketika hening. Cukup, kataku. Suaraku tidak keras, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat beberapa orang berhenti tertawa. Ia menyipitkan mata. Apa katamu? Aku ulangi. Aku datang bukan untuk membuat keributan, dan bukan untuk dihina. Ia tertawa sinis. Kalau begitu, pergilah. Tempat ini tidak membutuhkan orang sepertimu. Aku menggeleng pelan. Aku belum menyampaikan apa yang harus kusampaikan. Beberapa orang saling berbisik. Rasa penasaran mulai menggantikan ejekan. Ia tampak kesal. Harga dirinya tersentuh. Ia tidak menyangka aku masih berdiri, apalagi berbicara. Kau pikir aku peduli? Katanya ketus. Siapa kau sampai berani menantangku di acaraku sendiri? Kata acaraku bergema di kepalaku. Aku menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya sejak tadi, aku benar-benar menatap matanya tanpa ragu. Karena ini menyangkutmu, kataku, pelan, dan masa lalu yang kau kira telah kau kubur. Udara terasa berubah. Bisik-bisik semakin ramai. Senyum-senyum mengejek mulai memudar, digantikan tanda tanya. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Aku merogoh kantong celanaku yang basah. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban momen ini. Dari dalam, aku mengeluarkan amplop sederhana yang sejak tadi ku genggam. Beberapa orang mendekat, penasaran. Apa itu? Seseorang berbisik. Aku mengangkat amplop itu setinggi dada. Bukti, jawabku singkat. Kau mengancamku? Aku menggeleng. Tidak, aku hanya membawa kebenaran. Kata itu membuatnya terdiam sesaat, namun kemudian wajahnya mengeras. Keluarkan dia, perintahnya kepada petugas keamanan. Sekarang. Petugas itu mulai melangkah mendekat. Beberapa tamu tampak kecewa, bukan karena aku diusir, tapi karena rasa penasaran mereka tak sempat terjawab. Aku mengangguk kecil. Baik, kataku, jika ini caramu menghindari kenyataan. Aku menoleh ke sekeliling. Tapi dengarkan ini, ucapku lebih keras. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku datang karena janji lama, dan karena suatu hari, kebenaran akan menemukan jalan yang sendiri. Aku melangkah pergi.
Namun sebelum kakiku mencapai pintu, sebuah suara keras terdengar dari arah pintu masuk. "Berhenti!" Suara itu tegas, berwibawa, dan bukan suara sembarang orang. Semua kepala menoleh. Petugas keamanan berhenti. Langkahku terhenti, dan wajah orang yang menyiramku berubah pucat. Karena orang yang baru saja masuk itu adalah seseorang yang tak seharusnya berada di sini tanpa membuat segalanya berubah. Dan di detik itulah, kejadian tak terduga benar-benar dimulai. Suara itu masih menggantung di udara. "Berhenti!" Nada suaranya tidak keras, namun cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Musik terhenti. Bisik-bisik lenyap. Bahkan langkah para petugas keamanan pun terhenti seolah kaki mereka tertanam di lantai marmer. Aku menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Jas gelap yang dikenakannya sederhana, tanpa banyak aksesoris. Namun, justru itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak membutuhkan kemewahan untuk terlihat berkuasa. Beberapa tamu langsung mengenalinya. Aku bisa melihat perubahan di wajah mereka. Ada yang refleks meluruskan punggung, ada yang buru-buru merapikan jas, ada pula yang menelan ludah dengan gugup. Pria itu melangkah masuk. Setiap langkahnya mantap. Setiap langkahnya seolah menghitung ulang siapa yang berkuasa di ruangan ini. Ia berhenti beberapa meter dariku. "Siapa yang memberi perintah?" tanyanya dingin. Tidak ada yang langsung menjawab. Wanita yang tadi menyiramku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya tegang. Senyum angkuh yang tadi melekat kini menghilang tanpa jejak. "Pak, ini hanya kesalahpahaman. Orang ini..." "Diam," potong pria itu singkat. Satu kata, namun cukup untuk membuat wanita itu terhenti. Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke ruangan itu, seseorang menatapku bukan dari pakaianku, melainkan dari mataku. "Anak muda," katanya pelan namun jelas. "Apa yang terjadi?" Aku ragu sejenak, bukan karena takut, tapi karena aku tahu jawaban ini akan mengubah segalanya. "Saya diundang," kataku akhirnya. "Saya datang untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya dianggap tidak pantas, lalu dipermalukan." Aku tidak menambahkan detail, tidak perlu. Air yang masih menetes dari kemejaku sudah berbicara cukup banyak. Pria itu mengangguk pelan. Ia menoleh ke petugas keamanan. "Apakah benar dia tamu undangan?" Petugas itu menelan ludah. "Undangannya valid, Pak." Beberapa tamu mulai gelisah. Pria itu kembali menatap wanita itu. "Lalu atas dasar apa Anda memperlakukannya seperti itu?" Wanita itu terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena takut kehilangan kendali. Dia tidak pantas berada di sini. Lihat saja penampilannya. Ruangan kembali sunyi. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak hangat. "Penampilan," ulangnya pelan. "Jadi itu ukuran Anda menilai manusia?" Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan wanita itu. Jarak mereka sangat dekat. Wanita itu refleks mundur setengah langkah. "Apakah Anda tahu siapa dia?" tanya pria itu dingin. Wanita itu terdiam. "Tidak," lanjut pria itu. "Karena jika Anda tahu, Anda tidak akan berani menyiramnya, bahkan dengan tatapan." Jantungku berdegup kencang. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini bukan mengejek, melainkan penuh rasa takut dan penasaran. "Pak, saya tidak tahu siapa dia. Kalau saya tahu..." Justru itu masalahnya. Anda menilai sebelum mengetahui. Ia menoleh ke arahku lagi. "Apa yang Anda bawa?" tanyanya. Aku mengangkat amplop yang sejak tadi ku genggam. "Ini,"
jawabku. Saya berniat menyerahkannya secara pribadi. Ia mengangguk pelan. Berikan padaku. Tanganku sedikit bergemetar saat menyerahkan amplop itu. Ia menerimanya dengan hati-hati. Membuka pelan. Beberapa lembar kertas terlihat. Ia membaca. Wajahnya berubah. Bukan terkejut, bukan marah, tapi tertegun. Ia membaca sekali lagi, lebih teliti. Ruangan terasa semakin sesak. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang berani bersuara. Akhirnya ia mengangkat kepala. Nama Anda, katanya padaku. Aku menyebutkannya. Begitu namaku terucap, wajah wanita itu memucat. Apa? Katanya lirih, hampir tidak terdengar. Itu tidak mungkin. Pria itu menutup amplop pelan. Sayangnya ini sangat mungkin. Ia menoleh ke arah hadirin. Hadirin sekalian, katanya lantang. Apa yang Anda saksikan hari ini adalah contoh bagaimana kesombongan bisa membutakan nurani. Ia kembali menatap wanita itu. Dan bagaimana masa lalu selalu menemukan jalannya kembali. Wanita itu mulai gemetar. Pak, ini pasti salah. Orang seperti dia. Orang seperti dia, potong pria itu tajam. Dia adalah satu-satunya orang yang selama ini Anda coba hapus dari cerita Anda. Kakiku terasa lemas. Aku tahu momen ini akan datang. Tapi ketika akhirnya tiba, rasanya tetap menghantam keras. Pria itu menoleh ke arahku. Anda ingin menjelaskannya sendiri, atau biar saya yang melakukannya? Aku menarik nafas panjang. Seluruh ruangan menatapku kini. Bukan dengan tawaan, bukan dengan hinaan, melainkan dengan ketakutan dan penyesalan. Dan aku tahu, apa yang akan kukatakan selanjutnya akan menghancurkan kebohongan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Namun aku tahu, jika aku diam sekarang, semua yang kualami hari ini akan menjadi sia-sia. Aku mengangkat wajahku. Tidak perlu, Pak, kataku pelan pada pria berwibawa itu. Biarkan saya yang menjelaskan. Ruangan sunyi. Tak ada gelas beradu, tak ada musik. Bahkan napas orang-orang terdengar jelas. Aku menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk, aku benar-benar melihatnya. Bukan sebagai sosok angkuh yang berkuasa, tapi sebagai manusia yang ketakutannya mulai terbuka. 10 tahun lalu, kataku. Suaraku bergetar namun jelas. Kau mengenalku. Wanita itu mengeleng keras. Tidak, aku tidak. Kau mengenalku, ulangku. Bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari masa lalumu yang kau coba kubur. Beberapa tamu saling berpandangan. Nama besar wanita itu membuat mereka ragu untuk percaya. Namun ekspresinya tak bisa berbohong. 10 tahun lalu, lanjutku. Aku datang ke hidupmu bukan sebagai beban. Aku datang sebagai seseorang yang kau minta tolong. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Hari itu hujan deras, kataku. Mobilmu tergelincir di jalan pegunungan. Semua orang lewat. Tapi tak satu pun berhenti. Tanganku menggenggam. Aku berhenti. Kilatan kenangan menyerbu kepalaku. Malam gelap, lampu mobil remuk, bau bensin, dan suara napas panik. Aku menolongmu keluar dari mobil. Aku mengendongmu saat kakimu tak bisa berdiri. Aku memanggil bantuan. Aku memastikan kau hidup. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena penyesalan, melainkan takut rahasianya terbongkar. Setelah itu, kataku lirih, kau sadar di rumah sakit. Kau memegang tanganku. Kau menangis. Kau berjanji. Suaraku tercekak. Kau berjanji akan menemuiku kembali. Kau berjanji tidak akan melupakan. Ruangan mulai berdesir.
Beberapa orang terlihat terkejut. Beberapa mulai mengangguk pelan, seolah potongan cerita mulai menyatu. Tapi yang terjadi setelahnya, kataku, adalah hal paling kejam yang pernah kulalui. Aku menatap wanita itu tanpa berkedip. Kau bangkit. Karirmu melejit. Namamu dikenal. Dan aku dihapus. Wanita itu menggeleng. Suaranya meninggi. Itu tidak benar. Aku kehilangan ingatan saat itu. Benar. Kau kehilangan sebagian ingatan. Tapi tidak semuanya. Aku mengeluarkan satu lembar foto dari amplop. Foto lama. Sudutnya menguning. Kau masih ingat foto ini? Tanyaku. Foto itu berpindah dari tanganku ke tangan pria berwibawa itu. Ia menatapnya lama, lalu mengangkatnya agar beberapa orang bisa melihat. Wajah wanita itu runtuh. Itu tidak mungkin masih ada, bisiknya. Aku menyimpannya sebagai pengingat bahwa kebaikan pernah ada dan bahwa janji pernah diucapkan. Aku melangkah lebih dekat. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu. Tidak uang, tidak nama, tidak pengakuan publik. Suara hatiku mulai keluar bersama kata-kata. Aku hanya ingin kau menepati satu hal. Tidak merendahkan orang lain, hanya karena mereka tampak kecil. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Aku tidak tahu itu kamu, katanya lirih. Aku bersumpah. Aku mengangguk pelan. Itulah masalahnya. Kau berhenti melihat manusia. Kau hanya melihat kelas. Ruangan terdiam. Pria berwibawa itu menghela napas berat. Jadi selama ini, Anda membiarkan orang yang menyelamatkan nyawa Anda hidup tanpa satupun ucapan terima kasih. Wanita itu tak mampu menjawab. Ia menunduk. Bahunya bergemetar. Topeng angkuhnya runtuh sepenuhnya. Beberapa tamu tampak tak nyaman. Beberapa mulai berbisik dengan nada berbeda. Bukan mengejek, tapi menyesal. Aku menatap sekeliling. Kalian tertawa saat aku disiram. Kalian menikmati saat aku dipermalukan. Beberapa kepala tertunduk. Tak seorang pun bertanya siapa aku. Kalian hanya melihat pakaianku. Aku berhenti. Tapi hari ini, kataku, bukan tentang membalas dendam. Wanita itu mendongak, matanya merah. Lalu tentang apa? Aku menarik napas panjang. Ini tentang mengingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, dan bahwa kesombongan selalu menagih harga. Suasana berubah drastis. Beberapa orang terlihat ingin pergi. Beberapa ingin tetap tinggal. Semua menyadari satu hal. Tidak ada yang sama lagi setelah ini. Pria berwibawa itu menatapku dengan hormat. Apa yang Anda inginkan sekarang? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Aku sudah mendapatkan yang kuperlukan. Kebenaran telah didengar. Aku berbalik hendak pergi. Namun sebelum aku melangkah terlalu jauh, wanita itu memanggil namaku dengan suara bergetar. Tunggu. Aku berhenti. Aku ingin menebusnya, katanya lirih. Apapun caranya. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun lalu, aku melihat penyesalan yang nyata di matanya. Ruangan itu tidak lagi sama. Tidak ada tawa, tidak ada musik, tidak ada percakapan ringan. Yang tersisa hanyalah keheningan berat, keheningan yang menekan dada semua orang yang berada di sana. Wanita itu masih berdiri di tempatnya. Kepalanya tertunduk, bahunya gemetar. Gaun mahal yang dikenakannya kini terlihat seperti beban, bukan kebanggaan. Orang-orang yang tadi mengelilinginya satu persatu menjauh, seolah takut ikut tenggelam bersama kejatuhannya. Aku belum berbalik sepenuhnya ketika ia berkata, "Aku ingin menebusnya." Kata menebus itu menggantung lama di udara. Aku menoleh perlahan. "Menebus?" Tanyaku pelan. "Apa arti kata itu bagimu?" Ia mengangkat wajahnya. Matanya sembab. "Apapun," jawabnya. "Uang,
bantuan, pengakuan, aku bisa... Aku tidak butuh uangmu, potongku lembut namun tegas. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melangkah mendekat, tapi tidak terlalu dekat. Cukup untuk membuatnya mendengar setiap kata dengan jelas. 10 tahun lalu, kataku, yang kubutuhkan hanyalah satu hal, keberanianmu untuk mengingat dan mengakui. Ia menutup mata. Aku takut, katanya lirih. Takut masa laluku menghancurkan semua yang sudah kubangun. Aku mengangguk. Dan karena ketakutan itu, kau memilih melupakan manusia yang menyelamatkanmu. Beberapa tamu menelan ludah. Kata-kataku tidak keras, tapi jujur. Dan kejujuran seringkali lebih menyakitkan daripada teriakan. Pria berwibawa itu melangkah maju. Acara ini akan dihentikan, katanya tegas. Dan semua yang terjadi hari ini akan dilaporkan secara internal. Beberapa orang terkejut. Ada yang ingin protes tapi tidak berani. Wanita itu menatap pria itu dengan panik. "Pak, tolong, ini acara penting." "Lebih penting daripada martabat manusia?" tanya pria itu dingin. Ia terdiam. Para tamu mulai bergerak keluar satu persatu. Suara langkah sepatu menggema di lantai marmer. Tak ada lagi sorot kamera ponsel yang berani merekam. Tidak ada yang ingin tertangkap berada di sisi yang salah hari ini. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan yang mulai kosong. Wanita itu melangkah mendekat, ragu. Jika bukan uang, lalu apa yang bisa kulakukan? Aku memandangnya lama. Ada satu hal, jawabku akhirnya, yang tidak bisa dibeli. Apa? Tanyanya cepat penuh harap. Keberanian untuk bertanggung jawab, bukan di balik pintu tertutup, tapi di hadapan orang-orang yang tadi kau ajari menertawakan manusia. Wajahnya memucat. "Kau ingin aku..." Suaranya bergetar. "Ya," potongku. "Aku ingin kau berdiri dan mengatakan yang sebenarnya." Ia menunduk lama. Aku bisa melihat pertarungan di wajahnya, antara mempertahankan citra atau menerima kehancuran. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Aku akan melakukannya," katanya lirih. Pria berwibawa itu mengangguk singkat. "Besok pagi," katanya tegas. "Konferensi pers." Kata-kata itu seperti palu godam. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada kursi di sampingnya. "Besok," bisiknya. "Besok," ulang pria itu. Tidak ada waktu untuk menyusun kebohongan baru. Ia menatapku, air mata mengalir. Aku tidak tahu apakah aku sanggup. Aku menghela nafas panjang. 10 tahun lalu, aku juga tidak tahu apakah aku sanggup mengangkat tubuhmu dari mobil yang ringsek, tapi aku melakukannya. Ia terisak. Aku mengambil jas tipis yang tadi diberikan seorang staf dan menyampirkannya di bahuku. Air di pakaianku mulai mengering, meninggalkan bekas kusam, namun aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan melindungimu dari konsekuensi. Ia mengangguk, menangis tanpa suara. Aku melangkah pergi. Di belakangku, aku mendengar suara kursi diseret, langkah-langkah tergesa-gesa, dan nafas orang-orang yang panik. Dunia yang tadi menolakku, kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di luar gedung, udara malam menyambutku. Dingin, jujur, tidak berpura-pura. Aku menatap langit. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa bebas. Namun aku tahu, ini belum selesai. Karena besok, kebenaran tidak lagi didengar oleh satu ruangan, melainkan oleh seluruh dunia. Pagi itu, kota terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena berita besar di papan reklame, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak. Kebenaran yang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Aku berdiri di trotoar seberang gedung konferensi pers itu. Gedungnya megah, kaca-kacanya tinggi dan bersih, memantulkan langit pagi yang pucat. Di depannya, wartawan sudah berkerumun sejak subuh. Kamera berjajar, mikrofon dengan logo berbagai media
saling berdesakan. Nama wanita itu tertera besar di backdrop ruangan dalam. Nama yang selama bertahun-tahun identik dengan kesuksesan, kekuasaan, dan citra tanpa celah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak diundang secara resmi. Aku juga tidak duduk di kursi depan. Aku memilih berdiri di luar, di tempat yang tidak terlihat kamera. Seperti biasa. Namun hari ini berbeda. Hari ini, aku tidak lagi tersembunyi. Di dalam gedung, suara langkah terdengar. Pintu besar terbuka. Wanita itu masuk. Aku hampir tidak mengenalinya. Rambutnya disanggul sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ada sesuatu yang baru di sana. Ketulusan yang lahir dari keterpaksaan untuk jujur. Ia duduk, mikrofon dinyalakan. Cahaya kamera menyala serentak. "Terima kasih sudah hadir," katanya, suaranya bergetar. Namun ia tidak berhenti. Hari ini, saya tidak akan berbicara sebagai tokoh publik. Saya berbicara sebagai manusia yang bersalah. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat, meski aku berdiri di luar. Saya telah melakukan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Saya mempermalukan seseorang di depan umum hanya karena penampilannya. Beberapa wartawan saling pandang. Orang itu, katanya, menelan ludah. Adalah orang yang 10 tahun lalu menyelamatkan nyawa saya. Suara desahan kajet terdengar. Kamera bergerak semakin dekat. Saya tidak mengakuinya. Saya menghapusnya dari hidup saya. Dan kemarin, saya mengulang kesalahan itu dengan cara yang lebih kejam. Ia menunduk. Saya minta maaf. Bukan untuk membersihkan nama saya. Tapi karena saya sadar, saya menjadi manusia yang saya benci. Di luar gedung, aku memejamkan mata. Kata-katanya menusuk, bukan sebagai balasan dendam, tapi sebagai akhir dari kebohongan panjang. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Apakah Anda akan mundur dari jabatan? Apakah ini akan berdampak hukum? Apakah pengakuan ini murni atau tekanan? Ia menjawab satu persatu. Dengan jujur, dengan suara yang semakin mantap. Saya siap menerima semua konsekuensi. Katanya, saya akan mundur dari posisi saya. Dan saya tidak akan menuntut siapapun yang melaporkan saya. Ruangan gempar. Di luar gedung, aku membuka mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat orang-orang di sekitarku bukan menatap dengan curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu yang berbeda. Beberapa orang mulai berbisik. Beberapa menoleh ke arahku, seolah baru menyadari keberadaanku. Tak lama kemudian, pintu gedung terbuka lagi. Wartawan berhamburan keluar. Sibuk mengirim berita. Judul-judul besar mulai lahir detik itu juga. Aku berbalik hendak pergi. Namun, ada suara memanggilku. Tunggu. Aku menoleh. Wanita itu berdiri di sana. Tanpa kamera, tanpa mikrofon.
Hanya kami berdua, dipisahkan beberapa langkah dan sisa-sisa masa lalu. Aku sudah melakukan apa yang kau minta, katanya pelan. Aku tahu. Ia menatapku lama. Dan sekarang, aku senyum tipis. Sekarang, kau hidup dengan kebenaran. Itu saja. Apa kau memaafkanku? Tanyanya hampir pecah. Pertanyaan itu berat. Bukan karena aku tidak tahu jawabannya. Tapi maaf, bukan hadiah yang bisa dipaksakan. Aku berpikir sejenak. Aku memaafkan. Aku katakan akhirnya. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Air matanya jatuh dari matanya. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, katanya. Aku menggeleng. Tidak perlu dibalas. Cukup jangan ulangi. Ia mengangguk. Berkali-kali. Aku melangkah pergi. Di belakangku, dunia yang dulu tertutup, kini terbuka. Jalan hidupnya akan berat. Jalan hidupku pun tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi ada satu perbedaan besar. Aku tidak lagi membawa beban yang bukan milikku. Langkah kakiku terasa ringan. Aku tidak menjadi kaya. Aku tidak menjadi terkenal. Aku tidak dielu-elukan. Tapi, aku pulang dengan kepala tegak. Karena hari ini, kebenaran telah berdiri. Dan martabat, akhirnya kembali ke tempatnya. Namun, cerita ini belum sepenuhnya usai. Masih ada satu hal tersisa. Bukan tentang mereka, melainkan tentang apa yang kupilih setelah semuanya berakhir. Aku pulang tanpa iring-iringan. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada yang menepuk pundakku sambil memuji keberanianku. Hanya aku, langkah kakiku, dan jalan panjang yang kembali kulalui. Jalan yang dulu sering kulewati dengan kepala tertunduk, kini kulalui dengan napas yang lebih lega. Kamar kecil yang kutinggali masih sama. Dindingnya kusam, jendelanya sempit. Suara kendaraan masih terdengar dari kejauhan. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun ada satu hal yang benar-benar berbeda. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tanganku sendiri. Tangan yang pernah gemetar saat menolong seseorang dari reruntuhan mobil. Tangan yang kemarin basah oleh siraman hinaan. Dan tangan yang hari ini terasa kosong, namun ringan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini sepadan? Tidak ada uang yang kuterima. Tidak ada jabatan yang kudapat. Tidak ada tepuk tangan. Namun aku sadar, selama bertahun-tahun aku membawa beban yang bukan milikku. Beban karena merasa kecil, karena merasa tak terlihat, karena membiarkan orang lain menentukan nilai diriku. Hari itu, beban itu jatuh. Bukan karena dunia berubah menjadi baik, bukan karena manusia tiba-tiba adil, tapi karena aku berhenti mengizinkan diriku diinjak. Beberapa hari kemudian, hidup berjalan seperti biasa. Aku kembali bekerja, kembali menyusuri jalan, kembali hidup sederhana. Namun kini, setiap kali seseorang memandangku, aku tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa diriku. Karena aku tahu. Suatu sore saat aku sedang duduk di bangku taman, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Nomor tak dikenal.
Terima kasih sudah mengingatkanku menjadi manusia. Aku akan hidup dengan cara yang lebih benar. Aku membaca pesan itu lama. Lalu kuhapus. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin hidupku lagi bergantung pada masa lalu. Aku berdiri, memandang langit yang mulai berubah warna. Senja turun perlahan, menutup hari dengan tenang, seperti pengampunan yang datang tanpa suara. Hari itu aku belajar satu hal penting, bahwa martabat tidak ditentukan oleh pakaian, bahwa kebaikan tidak selalu dikenali saat ia hadir, dan bahwa orang yang paling diam seringkali menyimpan luka paling dalam. Namun juga, kekuatan terbesar bukanlah membalas, melainkan berdiri tegak tanpa merendahkan siapapun. Jika suatu hari kau melihat seseorang diperlakukan hina hanya karena penampilannya, ingatlah cerita ini. Karena bisa jadi, orang yang kau remehkan hari ini adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup seseorang, atau bahkan hidupmu sendiri. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan kekayaan, melainkan dengan satu hal yang paling mahal. Harga diri yang kembali pulang. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Karena pakaian bisa menipu, tapi hati dan perbuatan selalu meninggalkan jejak. Hormatilah siapapun, karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang diuji oleh hidup dan siapa yang menyelamatkan kita dalam diam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan kalian semua. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa menjadi manusia yang baik tidak membutuhkan kekayaan. Cukup hati yang tidak merendahkan. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup yang mungkin tak terungkap di dunia nyata. Dukungan kecil darimu sangat berarti bagi kami. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.